Pada suatu ketika, hiduplah sebuah keluarga babi, termasuk ibu dan 3 anak babi bernama Alvin, Jeremy, dan Theodore. Karena ibu yang terlalu protektif, Jeremy dan Theodore sangat malas dan suka bermain-main. Meskipun mereka sudah dewasa, hanya Alvin yang rajin belajar dan pekerja keras. Dia merasa sangat khawatir pada kedua adik laki-lakinya. Suatu hari, Jeremy dan Theodore sedang bermain di luar taman, tepat ketika teman-teman mereka tiba. Jeremy, Theodore, kami baru saja pindah. Bagaimana dengan kalian? Ingin hidup seperti itu seumur hidupmu? Ya, mereka tidak bisa hidup tanpa ibu mereka. Mereka tertawa terbahak-bahak dan segera pergi. Jeremy dan Theodore menatap mereka dengan marah. Kita harus pindah juga. Mereka tidak bisa memandang rendah kita seperti ini. Oke, saatnya kita harus mandiri. Mari kita bicarakan dengan ibu. Ibu babi cemas, tapi melihat tekad anak-anaknya, dia harus menerima permintaan mereka. Oke, jika ada beberapa kesulitan, kalian harus mendiskusikannya bersama. Ada banyak orang jahat di luar sana, dan persatuan adalah kekuatanmu. Ibu babi memberi sedikit uang untuk masing-masing dari 3 saudara. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada ibu dan mulai hidup dengan mandiri. Tidak lama kemudian mereka menemukan tanah kosong yang luas. Tanah ini sangat cocok untuk membangun rumah. Mari kita membangun rumah yang kokoh di sini bersama-sama. Tapi Jerry dan Theodore berpikir bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk membuktikan diri ke seluruh hutan. Ibu memberitahu kami bahwa persatuan adalah kekuatan. Apa kau tidak ingat selama ini orang jahat bisa menyerang kita kapan saja? Aku kuat, maka tidak akan ada yang bisa menggertakku. Alvin, kita semua tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, tapi mari kita bangun rumah kita yang dekat satu sama lain, sehingga kita bisa menangani situasi darurat apapun. Apa yang bisa membuat kita dalam masalah? Kemudian, ketiga bersaudara itu memutuskan untuk membangun rumah sendiri di tanah yang kosong. Mereka berpikir dengan hati-hati dan kemudian mengambil keputusan. Tidak ada yang lebih baik dari rumah jerami yang murah, mudah dibangun, dan itu akan bersinar terang dengan lampu kuning. Sangat cantik. Saya akan membangun rumah kayu. Keduanya stabil, dikerjakan dengan cepat, estetis, menyenangkan. Tentang Alvin, ia memutuskan untuk membangun rumah bata yang kokoh. Meskipun itu akan memakan banyak waktu dan usaha, akan sangat aman untuk ditinggali. Mereka semua pergi ke toko untuk membeli bahan untuk rumah. Theodore membeli jerami. Jeremy membeli gerobak kayu. Hanya Alvin yang membeli gerobak penuh batu bata dan semen. Theodore cuma butuh waktu sehari untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya dan ada berbagai macam kenyamanan. Betapa hebatnya saya sebagai arsitek. Sekarang saya bisa tidur nyenyak. Tentang Jeremy, rumahnya butuh waktu 3 hari untuk diselesaikan. Dia menggunakan uang cadangannya untuk mendekorasi rumahnya. Yang pasti, rumah kayu saya lebih tahan lama dari rumah Jeremy dan Theodore. Sementara 2 babi yang lebih muda selesai membangun rumah mereka, Alvin masih bekerja keras di rumahnya. Dia menggali pangkalan dengan kuat dan membangun batu bata pertama. Melihat itu, Theodore dan Jeremy mentertawakannya. Alvin, kamu terlihat sangat lelah dengan rumah batamu. Lihat kami sekarang. Kenapa kamu tidak membangun rumah seperti kami? Sangat mudah dan menghemat waktu. Saya ingin membangun rumah yang tahan lama dan tidak ada yang bisa merusaknya. Kalian mungkin ingin tinggal di rumahku suatu hari nanti. Kenapa kamu harus khawatir seperti itu? Tidak ada orang jahat yang berani datang ke sini. Jika dia berani datang ke sini, kita akan menendang pantatnya. Dia tidak keberatan dengan komentar saudaranya. Dia masih bekerja keras untuk membangun rumah impiannya. Selama seminggu penuh, dia tidak berhenti membangun batu bata dan memplester lapisan semen. Akhirnya kerja kerasnya terbayar. Alvin sekarang bisa tinggal di rumah yang akan bertahan selamanya.
Untuk sementara, ketiga babi itu hidup bahagia di dalam rumah baru mereka sendiri. Tapi tidak lama kemudian masalah mulai muncul. Serigala jahat melihat mereka. Hari yang beruntung bagiku. Aku dapat dengan mudah menangkap satu persatu. Jika mereka hidup terpisah seperti itu, hahaha. Buka pintunya dan biarkan aku masuk, babi kecil, atau aku akan meledakkan rumahmu. Tidak mungkin, aku tidak akan membiarkanmu di rumahku. Dengan hanya tiupan kuat dari serigala, rumah Theodore langsung lenyap. Lalu ia berlari ke rumah kayu Jeremy untuk meminta bantuan. Tutup pintunya, Jeremy. Serigala datang ke sini. Jangan khawatir, rumahku sangat kuat. Serigala tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kita. Buka pintunya, dua babi kecilku. Jika aku marah, sesuatu yang buruk akan terjadi pada kalian. Tidak mungkin, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke rumahku. Ini adalah rumah terkuat. Serigala dengan mudah menghancurkan rumah Jeremy dengan tangan kosong. Jeremy dan Theodore benar-benar ketakutan. Mereka segera menuju ke rumah Alvin. Serigala tertawa keras. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian semua terlihat sangat ketakutan? Kamu benar, Alvin. Serigala datang ke sini untuk menangkap kita, dan dia telah masuk ke rumah kita dalam sekejap mata. Dia akan segera menghancurkan rumah batamu juga. Jangan khawatir, dia tidak bisa menghancurkan rumahku dengan mudah seperti itu. Kalian bisa pergi bersembunyi dan aku akan menghentikannya. Hai babi kecil, biarkan aku masuk sekarang, atau aku akan meledakkan rumah terakhirmu. Kamu salah, serigala jahat. Kamu tidak akan pernah bisa memasuki rumahku. Hahaha, sepertinya kau belum tahu kekuatanku yang sebenarnya. Aku akan meledakkan rumahmu, sama seperti kedua saudaramu. Lalu cobalah, aku percaya bahwa kamu akan gagal. Serigala menarik nafas dalam-dalam dan meniup rumah, tapi tidak ada yang terjadi. Rumah itu berdiri diam. Kemudian dia mencoba mendorong dinding bata, tapi tidak ada yang terjadi lagi. Serigala itu sangat kelelahan. Dia duduk di tanah terengah-engah. Jangan buang waktumu di sini, menjauh dari sini. Tapi serigala tidak akan menyerah semudah itu. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, dia menabrak pintu dengan sangat keras. Pintunya bergetar. Itu membuat Alvin begitu khawatir. Kemarilah Jeremy, Theodore, aku butuh bantuanmu. Melihat saudara mereka dalam bahaya, kedua babi itu berlari ke arahnya dan meraih pintu meskipun mereka takut. Serigala bersiap untuk pukulan terakhir. Dia berlari ke pintu dengan segenap kekuatannya. Tapi kali ini dia membenturkan kepalanya ke pintu dan pingsan. Terima kasih banyak, Alvin. Kamu telah menyelamatkan hidup kami. Jika kalian tidak membantuku, serigala akan bisa menangkap dan memakan kita semua. Sekarang aku percaya bahwa kamu dapat melihat kekuatan persatuan dan mengalahkan serigala itu. Kamu benar. Persatuan adalah kekuatan terbesar kita. Tidak ada rumah yang akan kuat seperti itu. Saat itu, serigala terbangun. Dia memukul pintu dan mengancam. Kalian ketiga babi yang kecil dan malang, tunggu aku akan memakanmu dengan segala cara. Saya mendapat ide bahwa serigala mungkin kuat, tapi dia tidak bisa mengalahkan persatuan dan kebijaksanaan kita. Alvin berdiskusi dengan Jeremy dan Theodore tentang rencananya, dan mereka semua setuju. Theodore naik ke atap dan menyiapkan ember dengan penuh es. Jeremy bersembunyi di bawah meja membawa botol minyak lengket. Alvin adalah yang paling berani. Dia memegang sebotol paprika, menunggu serigala melangkah masuk ke dalam rumah. Setelah mencoba beberapa saat, serigala menggunakan linggis tersebut dan berhasil membuka rumah Alvin. Babi kecil itu dengan tenang menunggu serigala, dengan tangan di belakang. Dia bahkan tersenyum menantang serigala. Kamu babi bodoh, kamu lebih baik menyerah. Bagaimana kalian bisa lari dari serigala sepertiku? Aku akan memakanmu dulu, lalu kedua saudaramu nanti. Segera Alvin melemparkan toples lada ke wajah serigala, membuatnya tidak bisa melihat apa-apa. Dia membuat tangisan pahit. Ah, mataku, kamu babi terkutuk.
Saya tidak bisa melihat apa-apa. Mataku begitu panas. Bantu aku. Jeremy dengan cepat keluar dari meja dan menuangkan botol minyak di bawah kaki serigala. Karena tidak melihat apa-apa, serigala menginjak minyak. Dia tidak bisa seimbang dan jatuh. Pada waktu itu, Alvin kembali dan membawa 2 batang kayu menjadi satu. Mereka memukul serigala dengan sangat buruk. Ah, serigala jahat! Sekarang kamu telah melihat kekuatan kami dengan benar. Mari kita lihat, apakah kamu cukup kuat untuk merasakan ini? Serigala menutupi kepalanya dan dengan cepat pergi. Karena dia tidak bisa melihat jalan, serigala menabrak dinding dan kepalanya bengkak. Tepat setelah dia berhasil keluar, Theodore menuangkan seember es ke kepalanya. Dan kali ini serigala itu berteriak kencang, tepat sebelum dia jatuh di dekat pintu. Kami telah mengalahkan serigala yang paling jahat di hutan ini. Yeay! Itu karena keberanian dan kebijaksanaan Alvin. Dan kalian juga, tanpa bantuanmu, bagaimana saya bisa mengalahkan serigala ini sendirian? Berita bahwa 3 babi mengalahkan serigala menyebar ke seluruh hutan dan mengejutkan semua orang. Mereka sangat memuji dan mengagumi saudara-saudara itu. Mereka membangun rumah yang sangat kuat dan mengajak ibu mereka untuk tinggal bersama mereka. Sejak saat itu, ketiga kakak beradik itu selalu bersatu dan hidup bahagia selamanya.